أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Sadaqallahul azim. Insyaallah tuan-tuan dan puan dan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ustaz Suhaili Najimin, penolong pegawai pendidikan daerah Unit Pendidikan Islam, pejabat pendidikan daerah Ranau Sabah. Ya, mungkin ramai yang sudah kenal saya, tapi ada yang masih tidak kenal. Alhamdulillah, dengan pada semangat kemerdekaan, semangat hari kemerdekaan, kita kena sambut hari kemerdekaan ini dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur yang sangat-sangat. Sebab itu adalah satu ibadah. Ibadah bukan sekadar ibadah, dia adalah satu akhlak yang hebat. Mensyukuri ini adalah satu akhlak, satu nilai yang mulia yang mesti kita pertahankan. Dalam pendidikan moral diajar tentang syukur, berterima kasih. Siapa yang menyebabkan kita mencapai kemerdekaan? Pastilah kita punya ketua-ketua negara tahun lepas. Sudah syukuri. Kita jangan tidak mengabaikan tidak terlibat dalam menjaga ataupun mensyukuri nikmat ini. Kita mesti terlibat secara langsung. Untuk meraihkannya kita kena buatlah. Kalau di kampung, hari kemerdekaan ini, kalau di kampung lah, kalau macam di kampung saya kan di EJK Masjid. Ingat, saya EJK Masjid. Kami mengadakan tiap-tiap malam Jumat baca Yasin, bersyukur di atas nikmat kemerdekaan. Bukan tiap-tiap baca Yasin tiap malam Jumat kan. Baca doa, mohon kerahmatan, doa daripada Allah SWT. Kita perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sampai pada bulan Muharram, sekarang bulan Muharram, dan juga bulan kemerdekaan Malaysia, kan, kita kena betul-betul berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu dengan jelas, jadilah kamu umat, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yad'u ini menyebarkan, membagi tahu sama orang. Apa itu khair? Kebaikan. Ada nama Abdul Khair, Muhammad Khair. Ya, buktikan nama Anda itu sebagai khair yang membawa kepada kebaikan, kepada diri dulu, kepada keluarga, seterusnya kepada keluarga dekat dan jauh, dan kepada semua masyarakat. Bagi tahu mereka tentang kemerdekaan, bagi tahu apa yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu untuk mencapai kemerdekaan. Kita ikut dalam sunnah para Rasul. Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan dan puan, apabila berada di Mekah tempat lahir, hometown, hometown kah? Dia punya rumah, tempat lahir. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu, tuan-tuan dan puan, dilahirkan pada tahun bergajah. Tahu macam mana Mekah ini mau diserang pada tahun bergajah? Tahun bergajah. Tentera bergajah hendak menyerang Mekah pada masa itu, kota Mekah. Di kota Mekah, tuan-tuan, ada satu Kaabah. Ada Kaabah di situ. Kaabah, kalau panggil sebagai Kaabah lah. Di mana tumpuan setiap tahun oleh manusia datang ke Kaabah ini. Ada satu orang raja di Yaman. Satu orang raja di Yaman ini, dia cemburu dengan apa yang berlaku di Mekah. Maka dia buat satu Kaabah. Bilangnya Kaabah. Ada juga Kaabah di Yaman ini supaya orang datang
tahun depan, tahun lepas, tahun seterusnya tidak ada yang datang. Marah dia punya raja. Raja Abraha nama dia. Raja Abraha dan Rompan, kalau kita melihat kepada sirah sebelum-sebelum itu lagi ya, sebenarnya kita akan tahu lagi sebelum itu. Berlakunya peperangan, berperanglah pasal untuk mendapat kekuasaan. Di dunia ini kekuasaan saja dia mau. Allahu Akbar. Maka kenapa Abraha mau dia serang Mekah? Karena mau kekuasaan lah. Kekuasaan di dunia yang sementara ini. Maka teman-teman yang dirahmati sekalian, maka Rasulullah SAW apabila dia menjadi an-nubuwah, dilantik sebagai nabi, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nabinya ini pertamanya tauhid. Kemudian dilatihnya beberapa orang sahabat tauhid yang hebat. Bina dulu keyakinan itu. Tuhan itu ada. Tuhan itu telah membina tamadun ke ada agama. Tanpa agama tiada guna. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan bersama dengan Rasulullah SAW dia bawa para sahabat. Para sahabat yang dibawa adalah yang punya keyakinan yang tinggi. Mereka ini sudah mempunyai, dia bina akhlak. Sayyidina Ali ditanya, apa pula pada zaman kamu ya Khalifah Sayyidina Ali? Kenapa pada zaman kamu ini semua pemuda-pemudanya bagus-bagus? Hebat-hebat, bukan macam pada zaman kami ini. Dan dia bilang kan, ada yang tanyalah, itu Khalifah, Sayyidina Ali dia Khalifah. Yalah, Sayyidina Ali bagi tahu, kami pada zaman Rasulullah SAW, walaupun saya ini masih budak masa itu, kami dibinakan keyakinan. Bagi Allah Rasul bagi keyakinan. Rasul bagi itu akidah itu. Yakin terlampau. Yakin Islam inilah. Itu Allahu Akbar. Lepas itu Rasulullah SAW sentiasa mendoakan. Mendoakan. Sebagaimana Rasulullah mendoakan keluarga Yasir yang dibunuh. Keluarga Yasir. Astagfirullahaladzim, dibunuh karena mengucap syahadah. Yang mempertahankan syahadah itu dibunuh. Ramai yang dibunuh oleh pemimpin Mekah pada masa itu. Allah Akbar. Ini sirah. Ini sejarah yang sudah berlaku. Dan sejarah ini, kalau kita tidak lihat kepada sejarah, kita akan habis. Lihatlah pada sejarah. Itulah penting. Dalam Al-Quran itu ada disebut tentang kalau orang-orang Yahudi beritahu Quran itu sebagai kitab-kitab yang menceritakan tentang perkara lama. Itu pandangan mereka. Tapi teman-teman, sejarah itulah yang akan mendidik bangsa seterusnya. Supaya yang baik diteruskan, yang jahat ataupun yang melemahkan sebuah negara itu buang, ataupun diri itu buang. Sejarah. Sebab ada di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Dan di atas langit semua ini ada yang memerhati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tidak apa-apa. Perwujudan manusia di dalam sejarah kehidupan penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud apabila ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Wujud masa itu tidak ada apa-apa. Sebelum wujud dan Nabi Adam tiada disebut tentang manusia ini. Kan manusia Nabi Adam itu perempuan. Apabila Allah Subhanahu wa taala melihat dan juga para malaikat pun melihat dari langit perempuan. Bumi ini, setiap planet di bumi ini penduduk langit melihat. Kita juga lihat dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang pada zaman Nabi Sulaiman berlakunya syirik yang terlampau hebat sehingga dua malaikat diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan mereka ini penduduk langit ini sentiasa melihat manusia. Oke, di Babylon sekarang ini apa terjadi? Pada zamannya itulah di Babylon ini sebuah negara yang terletak di sebelah Iran, gitulah. Iran dan Irak. Waktu itu penuh dengan sejarah lampau. Rom berada di mana? Kerajaan Rom. Sebelah sana lah. Dan sebelah Iran, Irak berperang saja. Mereka pun berperang dengan Iran.
sama Irak. Sekarang pun berlaku di sana Syria. Allahu Akbar. Sampai hari kiamat peperangan-peperangan ini akan berlaku. Sebab para malaikat telah beritahuan akan berlaku pertumpahan di muka bumi ini. Pertumbuhan apa? Darah. Dan pertumbuhan darah yang pertama sekali adalah dalam kisah Qabil dan Habil dan Qabil itu anak Nabi Adam AS. Nabi Adam pun tidak menyangka akan berlaku sedemikian. Tapi musuh utama manusia adalah nafsu. Utama pula. Musuh utama manusia adalah iblis dan syaitan. Janji iblis menghancurkan manusia. Dan dia akan bawa manusia yang hancur ini masuk dalam neraka bersama-sama. Allahu Akbar. Dalam kemudian diceritakan juga apakah yang akan berlaku di dalam neraka itu. Perbolaan di kalangan manusia menyembah iblis dengan manusia menyembah iblis itu. Iblis bagi tahu dengan jujur disebut dalam Al-Quran. Kalau masa ruqyah nih disebut masa ruqyah. Kalau ada orang yang kena sakit, di ruqyah baca ayat ini, wattaba'u ma tatlus syaitinu ala mulki Sulaiman. Itu satu diceritakan tentang kisah. Sebab kelebihan makhluk-makhluk halus ini, jin ini, dia melihat apa yang dibaca. Kalau si baca Al-Fatihah sebagai sebab menyembuh, dia akan nampak. Kesembuhan itu akan ada di situ. Tapi semuanya di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Ini lah Siti Nurhalizah kan. Subhanallah. Maka dikisahkan dalam neraka itu nanti syaitan itu bagi tahu. Orang-orang yang bersama masuk yang menyembah syaitan ini, iblis ini, dia akan bagi tahu, wahai iblis, kami di dunia dulu menyembah kau, kami ikut semua arahan kau. Apa janji kau? Mana janji kau tuh? Maka iblis pun berkata, iblis bercakap, dicatat dalam Al-Quran ini, jadi satu penceritaan yang amat panjang sampai ke surga dan neraka. Kan, Allahu Akbar. Iblis bagi tahu, ialah kamu ini manusia, musuh aku ini manusia. Aku telah berjanji dengan Nabi Adam alaihissalam semasa dulu. Aku tidak Allah suruh aku nih, kata iblis. Dia cerita lagi, sebab ini syirak. Dalam Quran, masa penciptaan semua makhluk pada masa itu, dia cerita lah masa di neraka sudah kan. Yang bercerita itu pun tengah disiksa. Setan, iblis pun tengah disiksa. Manusia dia lapar, dia makan nanah dan darah. Di dalam neraka ini, bahan bakarnya hanya manusia dan batu-batan. Coba lihat batu-batan yang berada di muka bumi ini. Kenapa dia jatuh dari atas, turun ke bawah? Dia ada sebab kenapa dia jatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh sebab dia takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjanjikan bahwa di dalam neraka itu yang menjadi bahan bakar ialah bukannya gas-gas itu kali. Tapi Allah bagi tahu bahan bakar api neraka adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu-batan. Berapa banyak batu-batan di dunia ini. Batu-batan itu yang dipercaya yang menjadi bahan batu bakar adalah bahan-bahan yang disembah. Kan batu-batan sejak Nabi pada zaman Namrud, kan Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung-patungan. Nah, itulah yang akan jadi bahan bakar. Sebab siapa yang cipta manusia? Jadi manusia dan bahan bakar itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mensia-siakan. Allah tidak akan yukhlif. Yukhlif ini yang menyalahi. Mi'ad ini perjanjian. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kan, jadi iblis pun bagi tahu. Aku memang telah berjanji kamu di muka bumi dulu. Di dunia dulu kita sama-sama hidup. Aku bagikan kamu kesenangan. Aku janjikan kamu kesenangan. Di dunia saja. Tapi bila di akhirat aku tidak kemampuan untuk menunaikan janji sebab aku tidak mampu. Hanya Allah yang mampu untuk menunaikan janji. Allah janji apa? Siapa yang beriman
Beramal, siapa yang man amana billahi wa man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, dan orang yang berbuat baik, beramal baik, ibadah dia bagus. Ibadah teman-teman, ibadah ini buat baik untuk diri dan juga untuk orang lain. Tapi macam mana kita hendak beribadah tanpa ada keyakinan? Kita mau beribadah untuk siapa? Mestilah kepada Allah, kan? Kepada Tuhan kita. Siapa lagi? Kita mau beribadah. Ramai orang tuan-tuan yang beribadah. Beribadah maksudnya dia sholat, ada sholat. Tapi dia tidak ada ilmu. Ilmu maknanya dia tidak mau mau dapat itu, tapi dia tidak ada, dia cuma dia mau keyakinan. Dia yakin bahwa Allah. Tapi Allah itu tidak akan dapat tanpa kita ada akhlak. Para Rasul Nabi Muhammad dan semua para nabi dilatih sebagai pengembala kambing. Pengembala kambing. Rasulullah kan pengembala kambing kan? Tahu pengembala kambing nih? Kambing ada kambing, kemudian dia jaga kambing. Dia akan melihat proses-proses kambing. Di Ranau ini ada sabli got kan, sabli got. Saya ada jumpa dengan dia, dia pada pergi beli kambing sama dia, buat akikah kan. Akikah, jadi suruh bagi dia duit dalam 950, sampailah dia sembelih kambing. Dia bagi tahu lagi kambing ini sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah kan. Dia beritahu gigi kambing tu menggambarkan dia punya tahun. Bayangkanlah orang-orang yang untuk membina akhlak ini, kita kena paham. Membina akhlak nih. Teman-teman, kambing lah yang tidak pandai dengar ini. Di antara hewan-hewan peliharaan ini, kambing yang susah mau diejes. Kambing ini kalau seekor, kalau dia beranak, dia akan ada 2-3 ekor anak. 3 ekor. 2-3 ekor yang anak ini dia akan membesar, mau jaga. Macam mana aku mau jaga kambing? Ingat sana mau jaga kambing. Kalau di cerita Piramli kan. Siapa pernah nampak yang Piramli punya cerita? Yang harta ini siapa yang punya? Harta ini ada kan. Ada pengembala kambing. Kan, dan kambing dia itu hilang di gua. Harta ini siapa yang punya? Subhanallah. Jadi para Rasul ini teman-teman diberi satu latihan masa kecil sebagai pengembala kambing dan hidup bersama dengan kambing. Kenapa? Sebab kambing ini dia mempunyai karakter yang boleh membimbing diri kita mempunyai akhlak yang hebat. Teman-teman, kambing bila dia ramai pula. Sebagai seorang pengembala atau yang menjaga kambing ini, kau kena tahu dia punya proses. Bila dia sudah lahir, apa yang kau kena buat? Kambing ini dia akan berjalan keseorangan. Pernah. Nanti kalau di padang rumput akan ada dia punya tukang makan. Di kalangan makhluk, hewan-hewan ini seperti serigala. Cerita Upin dan Ipin kan. Pengembala, kambing dan cerita Upin dan Ipin. Nanti mulai itu. Dan juga serigala sudah datang. Nyam. Ada kan cerita itu. Upin dan Ipin. Yang budak tuh suka dia tengok. Masa dia pasal di taska jurang buat lakonan. Yang sebenarnya budak ini jadi kambing. Aku cantik. Aku cantik. Saya cantik, aku cantik. Nah, budak dia benar budak perempuan. Masa dia umur 2 tahun ke 3 tahun tuh. Pelakon sama kawan-kawan dia. Bila kita melihat tentang mengembala kambing ini, di sini ada wujud keyakinan. Kau masih wujudkan keyakinan bahwa saya boleh menjaga ini kambing ini. Yakin itu mengembala kambing. Saya boleh jaga. Kalau kau sudah berjaya menjadi seorang pengembala kambing yang hebat, bolehlah menjadi macam Nabi sudah. Boleh jadi nubuwah. Hebat sudah kan. Sebab dalam mengembala kambing ini, bila kita melihat di sana kena ada yang pertama sekali kita ada keyakinan. Yang kedua kena ada akhlak. Kau mesti kena ikut jadwal. Mananya kepatuhan kepada peraturan undang-undang. Kambing pagi dia kena cari makanan tuh padang rumput. Dia makan, kemudian kita pun mengembala lah.
Yang pengembala ini pegang tongkat. Tongkatnya. Sebab Nabi Musa alaihissalam pun pernah menjaga kambing selama 10 tahun. Kemudian dihadiahkan tongkat. Tongkat Nabi Musa itu kan. Sebab Nabi Musa ini pernah membunuh seorang yang berbangsa Fir'aun nih. Kemudian dia diburu. Nabi Musa alaihissalam ini, teman-teman, kalau ikut dalam Al-Quran, dalam sirah, dia ini adalah anak yang dipelihara di istana Fir'aun. Istana Fir'aun, teman-teman. Dan yang memeliharanya adalah dia punya ibu sendiri. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicadangkan oleh istrinya. Kalau dalam sirah itu Aisyah. Aisyah, teman-teman, istri Fir'aun ini dibunuh oleh Fir'aun. Karena apa? Karena pada satu kisah itu istri Fir'aun ada dia punya pembantu nih, dia tengah sisir dia punya rambut. Pada masa itu Fir'aun sudah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Makhluk manusia menjadi Tuhan. Sama juga yang berlaku kepada Namrud. Namrud pun begitu, dia mengaku dia adalah Tuhan. Dia melawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia melawan, karena Ibrahim beritahu, Tuhan kita Allah. Tidak, kata Namrud, Tuhan kamu saya, kata Namrud. Tapi Namrud mati karena penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Mati rupanya. Tuhan mana boleh mati kan? Tapi mati. Nyamuk yang bunuh dia. Manakala Firaun pun sama. Dan kita lihat pada zaman modern pun ada yang mengaku manusia menjadi Tuhan. Semua itu, teman-teman, disebabkan oleh apa? Mau lebih-lebih daripada Tuhan. Dan ada yang mula-mula jadi nabi, lepas itu jadi dewa, lepas itu jadi Tuhan, lepas itu orang pun sembah dia. Apa jadi, teman-teman? Tapi lama-lama Tuhan boleh jadi sakit. Tuhan pun jadi sakit di kalangan manusia. Teman-teman, sifat akan ada satu lagi diceritakan kisah nanti adalah sifat Dajjal. Dajjal belum keluar, tapi sudah ada. Dajjal ini, teman-teman, dia lagi hebat. Dia akan menggunakan segala fitnah yang berada di sekeliling dia, ini fitnah. Sampai fitnah itu masuk ke dalam bilik kita sendiri. Betul lah, sekarang pun sama. Coba lihat kita tengok telepon kita saja. Fitnah sudah ada di situ. Macam fitnah. Itu yang akan berlaku. Dan itu yang digunakan oleh Dajjal nanti. Dajjal pun dia akan sampai satu masa. Sekarang ini Dajjal tidak mengaku sebagai Tuhan. Sekarang walaupun dia sudah muncul. Ada 2 makhluk. Ada 4 makhluk yang umurnya panjang. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2-nya beriman kepada Allah dan 2-nya tidak beriman. Dan yang beriman itu ialah, jalan yang tidak bukan ialah pertamanya Nabi Aisyah. Dan yang keduanya ialah siapa nama itu? Nabi Khidir alaihissalam. Dan dipercaya Nabi Khidir alaihissalam telah meminum air yang boleh memanjangkan umur. Nabi Khidir alaihissalam telah berjumpa dengan para wali Allah setiap hari. Itulah diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang boleh berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan diceritakan Nabi Khidir alaihissalam sampai sekarang Nabi Khidir belum lagi meninggal. Subhanallah, panjang umur dia. Dan 2 makhluk yang umurnya panjang tapi jahat, yaitu Dajjal. Dan juga yang kedua adalah syaitan kan? Syaitan dan syaitan atau iblis. Dia wujud bukan pada zaman, dia memang sudah lama. Tapi dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi jahat. Kemudian Dajjal sudah lama wujud. Kan? Sampai satu masa nanti, teman-teman, satu mata nih. Dajjal ini satu mata saja. Iblis pun satu mata. Karena matanya telah dicucuk jarum oleh Nabi Idris alaihissalam. Bayangkanlah zaman Nabi Idris itu. Berapa tahun sudah tuh? Berapa tahun kan? Kalau dalam kiraan kita nih, sebenarnya hidup kita ini, manusia hidup ini baru 15.000 tahun. Sejak pada zaman turunnya Nabi Musa alaihissalam ke muka bumi ini. Sampailah, kita akan tengoklah. Okay? Dan juga diceritakan juga bahwa Dajjal ini pun dia akan mengaku menjadi Tuhan. Nah, masa dia menjadi Tuhan, teman-teman, lihatlah. Sejarah akan berulang. Sebab Dajjal ini dia manusia.
Namrud pun manusia, Fir'aun pun manusia, dan kita lihat juga kepada manusia-manusia lain yang mau menjadi Tuhan. Semuanya hancur belaka. Tapi itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Kita ucapkan mereka, alhamdulillah. Tapi ya itu baru mukadimah yang kita lihatlah ada kaitan dengan di dalam dunia ini, teman-teman. Dan juga dilihat, saya telah menceritakan tadi tentang iblis kan yang berada di neraka, Tuhan. Dia beritahu itu. Saya telah berjanji kamu di dunia, tetapi saya memungkirinya. Dalam neraka sudah tengah disiksa oleh Allah SWT. Di dasar neraka Allah SWT. Allahu Akbar. Dan teman-teman yang dirahmati sekalian, hari ini saya akan kongsikan pula ialah tentang guruku sayang. Ditulis oleh Zaki bin Awang, seorang ustaz lah. Yang disusun ini sebenarnya buku ini disusun oleh kementerian. Jadi bila tidak ada orang baca, saya bacalah melalui rekaman. Kita boleh dengar. Yaitu guruku sayang. Kata beliau, teman-teman, guru ini cikgu. Guru ini siapa-siapa aja lah kan. Sekarang ini PDPR, ibu bapak pun jadi guru, mama pun jadi guru, abang pun jadi guru. Yang di sekolah walaupun tingkatan, yang di universitas pun jadi guru. Guru saja, kan, guru. Macam juga dengan penggembala kambing. Penggembala kambing, teman-teman, Nabi Musa tidak pernah dalam hidup dia nih. Nabi Musa tinggal di dalam istana Firaun, penuh dengan kemewahan. Cumanya masa dia kecil, lidah Nabi Musa ini, teman-teman, dia terbakar. Sebab Firaun ini, teman-teman, dia melihat tentang Nabi Musa alaihissalam. Dia sediakan dua di hadapan Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa kecil kan. Satu api, satu ini api, yang sebelah kiri kanan itu tidak tahu lah. Sebelah kiri Firaun ini ataupun dia letakkan api. Sebelah itu ialah emas. Firaun beritahu, kalau andainya Musa ini mengambil emas, dia akan bunuh. Bayangkan saja, budak masih budak lagi, mas. Bukan, tidak lah, Allah alam sama ada dia sudah besar 12 tahun ataupun berapa tahun. Kemudian itu tes. Maksud itu Firaun sudah mengaku menjadi Tuhan. Ujian. Kan? Pada zaman sebelum Nabi Musa lahir ini, Firaun bermimpi. Dia bermimpi, teman-teman. Yang adalah dia punya mimpi ini. Jadi dia punya terjemahan mimpi itu. Kata yang kita akan ada yang merampas punya kuasa. Takut dia akan merampas kuasa. Jadi siapa yang akan merampas? Jadi jurang target yang merampas kuasa ini adalah daripada penduduk asal negeri Mesir, yaitu Bani Israel. Jadi pada masa itu diceritakan dalam sejarah pada masa itu, kalau tahun dia ada selang-seli. Kalau 1, 3, 4, 1 tahun ini kita akan tangkap semua anak-anak yang Bani Israel ini dan kita bunuh. Kemudian tahun yang kedua dibiarkan. Tahun yang ketiga tangkap bunuh. Sampai begitu sekali arahan daripada kepimpinan Firaun pada masa itu. Maka teman-teman, itulah sebabnya kita melihat kita dengar dalam Al-Quran kisah Nabi Musa, bagaimana ibu dia meletakkan Nabi Musa masuk dalam tahun yang kena bunuh. Semua anak-anak Bani Israel pada yang lahir pada masa itu dibunuh. Kena. Jadi tentara masuk ke dalam rumah ibu Nabi Musa alaihissalam, yang mana teman-teman, orang mengandung, tahulah kan, 9 bulan 10 hari dalam Quran begitu. Orang mengandung, orang tahulah. Bila dia bersalin, mana dia mau kasih tapuk, sembunyikan dia punya anak. Setiap rumah ini diselongkar di negara Mesir pada masa itu. Dia letaklah Nabi Musa di dalam tempat masak air kah? Masak air, jarang air kan? Dia masak air. Letak Nabi Musa sana, tutup. Mau tidak mau. Lepas itu tentara api melongkar. Bila air tengah masak, mana ada orang mau biting air yang tengah kena masakan? Tidak apa-apa. Keluar tuh yang tentara. Tentara yang mau cari bayi yang kecil-kecil ini. Sekali dia pergi tengok, Allahu Akbar. Masih hidup lagi Nabi Musa.
Kemudian dibagi idea lagi, tahun itu adalah tahun pembunuhan kan. Dia buang Nabi Musa, buanglah di sungai Nil. Tapi sungai Nil itu ada di istana Firaun itu kan, dia akan melalui istana Firaun. Masuk di situ. Rupa-rupanya tengah mandi-mandi, dia punya istri ini di sungai, dia nampak satu bakul, tengok ada bayi di situ. Diangkat. Itulah Nabi Musa alaihissalam yang dibesarkan di istana Firaun. Maka saya ceritakan tadi tentang api dan emas. Mula-mulanya Nabi Musa alaihissalam ini biasa punya cerita ini. Cerita-cerita dahulu lah para rasul, para nabi kan. Nabi Musa asalnya dia mau ambil emas. Habislah, akan dibunuhlah Nabi Musa ini oleh Firaun. Tapi malaikat Jibril datang. Jibril. Dia telah mengalihkan tangan Nabi Musa, itu diambil api dan dia makan. Terus apabila dia besar, dia punya percakapan tidak berapa betul. Dan sebab dia adalah lumrah kan. Bukan tidak berapa betul, sebab doa Nabi Musa ini, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Katanya Nabi Musa, apabila diarahkan oleh Allah SWT, pergilah kau kepada Firaun itu, sebab Firaun ini sudah togo. Togo ini telah melampau sudah. Kalau ada pangkat Tuhan, dia lebih daripada Tuhan sudah. Terlampau menyiksa rakyat, terlampau menindas rakyat dan sebagainya dalam pemerintahan dia ini. Nabi Musa mau tidak mau, Allah panggil, pergi di Bukit Tursina, Allah bagi Nabi Musa tongkat, bagi tongkat pula. Nah, tongkat itu sudah ada, tapi tongkat ini macam tongkat ajaib lah. Ini mukjizat dalam sana. Nabi Musa juga ada, Allah bagi cahaya putih. Subhanallah, cahaya putih. Macam Merlin, pula ada cahaya putih. Cerita Merlin kan. Coba pernah tengok cerita Merlin. Ya habis tuh cerita Merlin. Tengok yang Merlin punya ahli sihir kan. Dan itu juga cerita yang berlaku di Eropa sana. Dan jurang jadikan Merlin ini, teman-teman, anak cicit Merlin itu dipercayai adalah anak kan, cicit Merlin itu dia adalah dia punya kesan selepas itu. Tengoklah dalam sirah dan kepercayaan jurang Merlin itu dia sebagai seorang ahli sihir kan. Kan juga cerita Merlin nih. Bolehlah tengok kan. Untuk hiburan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, begitulah cerita dia kan. Itu sekadar memaniskan cerita. Baru 30 menit. Oke, saya ulang sekali lagi, yaitu tentang guru. Guru ini adalah yang mempunyai sifat terpuji. Kalau tidak menjadi guru, teman-teman, kan anak-anak kita yang kita ajar di sekolah nih, yang kami ini sebagai seorang guru, kami sudah guru, dan kami juga sebagai seorang murid, guru-guru kami, dan kami sebagai seorang guru sudah. Jadi guru, teman-teman, pertama yang kena ada pada seorang guru ialah keyakinan. Meski kau yakin, kau boleh jadi seorang guru yang hebat. Guru di Malaysia ini ramai, berapa ratus ribu kan, ramai. Allahu Akbar. Dan guru-guru yang hendak menjadi guru ini, yang keduanya mesti ada akhlak. Akhlak, teman-teman, akhlak itu yang kedua. Selepas dia punya keyakinan, Allah Akbar. Yakin kepada siapa? Tuhan itu Allah. Tuhan, kalau macam Islam kan, Tuhan itu, Tuhanku ialah Allah. Yang kedua, saya mesti ada akhlak. Akhlak, teman-teman, ini mesti kena ada. Saya melihat dalam semua, bila saya ambil PhD ini, otaknya terbuka banyak pembacaan. Bila belajar, sambung belajar sampai PhD ini, kita dilatih untuk berpikir. Pikir. Ada isu, selesai. Berdasarkan kepada data-data empirikal yang ada. Kemudian kalau saya belajar tentang agama Islam, tentang kajian tentang Islamic Contemporary Studies, kajian tentang Islamic Contemporary ini kan, kami diarahkan mesti kena ada dalil daripada Al-Quran. Dalil ini, teman-teman. Dan dalil Al-Quran itu, yang ada dalam ayat Al-Quran itu, mesti ada rujukan daripada pakar tafsir Al-Quran. Tafsir kan. Tafsir Al-Quran ini seperti Ibnu Katsir, Jalalain,
Dia ada tuh, banyak tuh tafsir-tafsir yang mu'tabar. Ingat senang-senang. Dan berdasarkan kepada sanad dia kan ada. Dan di sana saya melihat teman-teman, untuk menjadi hebat adalah kau mempunyai akhlak yang mulia. Kau tidak boleh terus beribadah. Beribadah nih, kita terus menjerumuskan diri ya ke dalam perbuatan-perbuatan seperti terus buat amal ibadah. Amal ibadah maknanya terus kita macam kalau mau sholat jangan sholat tanpa ada akhlak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, untuk menjadi pakar, untuk menjadi bagus, kau punya kau punya dalam percakapan harian, kan? Kau mesti belajar bahasa. Imam Syafi'i pakar bahasa. Syafi'i rahimahullah. Untuk menjadikan otak kau ini tajam, beri tajam. Maksud tajam ni adalah apabila ada menghadapi satu isu, kau akan terus nampak penyelesaian dia ni. Belajar matematik. Imam Syafi'i beritahu kan, kalau mau lebih hebat lagi belajar admat, matematik tambahan. Kan, belajar semua tuh. Belajar bila ada peluang belajar. Tapi apabila tuan-tuan dan puan tidak ada akhlak maknanya tidak ada adab, jumpa orang tua tidak bagi salam, berada dalam kelas dalam ilmu, kau pula yang bising-bising. Ada ini yang orang-orang nih. Dalam majelis ilmu, dia melihat bahwa ada yang disampaikan orang tidak betul, dia pergi tegur. Salah kau punya apa ini? Adab dalam majelis ilmu, tidak boleh begitu. Kan, ada dalam majelis ilmu, itu adab. Yang keduanya, kita kena ada nilai moral. Nilai moral, maksudnya kita kena ada nilai moral, maksudnya mengamalkan nilai moral itu. Aplikasi. Seperti kepercayaan kepada Tuhan. Kita mesti percaya kepada Tuhan. Kau bilang kau sudah hebat, mengamalkan, kau tolong orang sana sini. Kau tidak percaya Tuhan, tidak guna begitu. Itu moral, nilai moral. Tunggu apa kau punya kepercayaan nih? Oh tiada guna tuh. Yang kedua, kita kena belajar tentang amanah. Memelihara kambing tadi itu amanah kan? Pelihara kambing itu amanah. Mula-mula kambing itu 1, 2 lah berpasangan. Lepas itu dia beranak, itu adalah amanah. Macam mana mau jaga amanah ini? Kambing datang tuan yang mau bisnis. Kita ini cuma pengembala saja. Kita contoh kalau Nabi Muhammad dulu, keluarga angkatnya ini Halimatus Sa'diyah ini pengembala kambing. Ini orang Arab Badui. Rasulullah SAW juga orang sebut tahu gila. Macam mana amanah yang tadi amanah sebagai seorang guru terpuji tadi kan. Rasulullah ini perempuan, dia dijaga oleh Halimatus Sa'diyah dan juga dia punya adalah dia ada susuan kan. Susuan di Mekah teman-teman pada masa itu lahirnya Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan yang tidak ada duit. Anak Nabi Muhammad ini adalah orang yatim piatu, tidak belajar. Nabi Muhammad tidak belajar. Itulah Nabi Muhammad ini ummi, dipanggil ummi. Ummi ini tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Itulah sebab bila datang wahyu, Rasulullah suruh, tolong tulis dulu. Zaid bin Harisah, sahabat-sahabat yang penulis Al-Quran ini kan. Kalau Rasulullah itu pandai tuan-tuan, seperti Abu Jahal, pandai dalam syair, orang tidak akan percaya. Orang tidak akan percaya bahwa Al-Quran ini mungkin ini dicipta, dia bilang kan. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW ini dalam latihan dalam sebagai pengembala ini adalah sifat-sifat moral itu ada. Amanah, bertanggung jawab. Contohnya kalau kambing itu hilang, dia kena bertanggung jawab, teman-teman. Kambing itu kurus, dia kena bertanggung jawab. Kambing kurus. Kambing itu dimakan serigala, dia kena bertanggung jawab. Maknanya dalam menjadi nubuat Nabi ini kena ada sifat-sifat itu sudah ada. Dibimbing oleh Allah SWT dalam beberapa tahun lama. Kemudian bersama dengan Arab Badui ini Rasulullah belajar bahasa Arab. Kalau kita mau didik anak kita dari kecil, kita kasih bahasa, bagus dia punya bahasa. Kita antar dia di ulu. Kalau dia punya bahasa belum dikacau.
Kalau di Arab itu bahasa dia ummi, tau gak? Bahasa dia ammi, bahasa Arab yang tidak betul sebutan dia. Yang tiada, tidak ada, dibilang kan kalau Sabah. Tak ada, tidak ada, macam-macam kan. Tapi itulah sebab Allah hantar supaya ini peraturan Allah SWT. Itulah Rasulullah bilang sebutan dad itu kita bukan orang Arab. Saya yang paling betul kata Rasulullah. Sebab Rasulullah belajar di Arab Badui kan, bahasa orang betul. Kan dulu hebatlah bahasa dia. Jadi Al-Quran yang fusahah itu berada di situ. Allah pilih itu bukannya yang kita rasa dia memang itulah takdir dia lah, senanglah takdir, itulah takdir kan. Rasulullah pada zaman selepas di Mekah diserang, tetapi di bom batu oleh burung-burung ababil kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebenarnya surah Al-Fil ini kata orang yang ru'yalah, dia ini adalah obat, dia pemusnah kanser. Tapi dia juga lah, kalau ruqyah, kalau jumpa dengan yang keras kepala punya, yang tidak mau keluar pada badan ini, baca, dia akan menghancurkan. Sebagaimana hancurnya tentara bergajah dengan batu. Batu pun diambil yang batu panas. Allahu Akbar. Ini sirah-sirah semua ni Allah. Dalam Al-Quran disebutkan. Jadi bisa mulai sebagai seorang guru. Guru ini merupakan ibu bapa yang kedua di sekolah. Oleh itu wajarlah seorang murid ini menghormati guru. Kan sebegitu tadi itu, yang keduanya akhlak. Bina akhlak budak-budak deh. Dalam pendidikan Islam kalau di Rano sebegitu, bina akhlak budak-budak deh. Bina amanah, bina sifat amanah itu. Kan, tapi macam mana cara dia? Gunakan perkataan saja. Rajin, rasional, dan berpikir, bertanggung jawab, kasih sayang, menghormati, mesti kan ada. Dalam pendidikan Islam itu bila saya lihat bila rakan-rakan guru, sebab jurang masih baru kan, guru-guru baru, jurang sebagai seorang student, dan jadi sebagai seorang guru, dia tanpa ada panduan, dia akan ambil cara guru dia dulu mengajar itu. Kalau guru dia dulu mengajar tanpa mendahulukan akhlak, dia adalah itu. Yang kita lihat selama ini adalah mereka mendahulukan ilmu. Teman-teman, berapa ramai sudah orang yang hanya ada ilmu tanpa ada akhlak, merusakkan negara. Betul kan? Dalam dulu pun sama masyarakat. Teman-teman, mari kita lihat kepada Fir'aun sendiri. Fir'aun itu sendiri, yang Ramses II nih, yang jadi disebut dalam Al-Quran itu, dia tidak ada akhlak. Dia tidak percaya ada Tuhan. Dia jadi Tuhan lah. Sebab kenapa? Dia ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia. Apa itu ilmu dunia? Dengan ilmu dunia ini dia telah membina ekonomi di Mesir pada masa itu. Orang-orang keturunan Firaun ini sebenarnya adalah pendatang. Dalam sirah, mereka ini pendatang negara Mesir. Mereka hanya berniaga di negara Mesir. Penduduk asal di negara Mesir adalah Bani Israel. Pemimpin-pemimpinnya. Tapi dengan ekonomi, dengan kuasa ekonomi, ambil ekonomi, dengan kuasa kepimpinan. Kepimpinan habislah. Maka dia jadi Tuhan lah dia. Kan? Sebab kenapa teman-teman? Tidak ada akhlak. Tidak ada itu rasa hormat menghormati. Tidak ada itu rasa bersyukur. Itulah para nabi dibina akhlak dulu. Dan bayangkan tanpa adab. Firaun jumpa dengan budak kecil. Dia bagi api dengan emas. Asalnya bila emas dia bunuh. Tahun pertama pembunuhan itu menjadi tidak ada akhlak lah tuh. Teman-teman, begitulah. Jadi itulah sebabnya kita kena bagi guru-guru yang baru, kita kena bagi kursus akhlak dulu. Kursus akhlak dulu sebenarnya di sekolah juga belajar juga. Kan kalau SPM sekarang ini teman-teman, kita tengok SPM saja. Kalau ada dialog prestasi kan, dia tanya tentang keputusan. Dan saya melihat di sana sebenarnya bukan karena itu keputusan saja. Keputusan itu lahir daripada akhlak. Akhlak yang mulia. Mana-mana budak yang rajin, mana-mana guru yang berpikiran hebat, yang ada isu dia coba selesaikan. Itu cikgulah yang tingkatan 4 dan 5-an. Sebenarnya, tapi dia baru mulai dari sekolah rendah, kemudian habis sekolah menengah rendah, seterusnya.
Dia mesti kena ada akhlak dulu, yaitu bina akhlak rajin. Dan untuk rajin ini dia melihat kepada kekerapan. Kekerapan, tahu kerapkah? Dalam matematik kita ada yang dikenal sebagai kekerapan. Kalau kita bagi latihan kepada budak sekali untuk persediaan SPM, janganlah mengharap kan budak ini tuh perempuan, budak sekolah. Dia ada rasa malas. Budak-budak kita ini malas. Main game rajin. Jadi bagaimana kita hendak menyelesaikan isu, itulah pentingnya. Kenapa akhlak itu ada? Kedua, yang bertanggung jawab. Tanggung jawab, amanah. Lepas itu adab itu yang berada di dalam kelas. Bila kita hendak berguru, kena ada adab. Adab yang paling penting, teman-teman. Masih belajar di pondok dulu. Pondok ini pesantren kalau di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia kita panggil pondok. Pondok ini mengajar kita ilmu bahasa Arab lah. Ilmu tauhid. Kita ajar ilmu nahu. Belajar lah. Kita belajar teman-teman. Itu ilmu. Dan adab otomatis berada di sana, yaitu adab menghormati guru. Kami tidak akan bertanya kepada guru selagi mana guru tidak begitu ada soalan, baru kita akan tanya. Selagi mana dia menyampaikan ilmu itu, tidak akan ditanya. Itu betapa hebatnya adab. Kami laksanakan. Jadi sebagai seorang guru, guru di ibu bapak kan guru kedua. Jadi waktu itu amatlah wajar bagi murid menghormati dan menyayangi guru, itu adab dia. Ilmu tidak akan masuk tanpa ada adab, tanpa ada akhlak, tanpa ada sibik tanpa peraturan. Tidak ada. Rasulullah SAW bawa apa yang Rasulullah bawa daripada Mekah ke Madinah ialah akidah. Yang kedua, Rasulullah bukan sekadar bawa badan dia dan sahabat-sahabat tua dan muda, tapi Rasulullah bawa akidah. Karena akidah kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita. Yang kedua, Rasulullah bawa akhlak nih. Akhlak yang Rasulullah alami sendiri selama 40 tahun. Masih bayi lagi, susuan, kemudian dia membesar, dia belajar bahasa Arab beberapa tahun, fusaha. Kemudian Rasulullah belajar tentang menjaga, tentang apa yang ada pada pengembala sebagai seorang kambing. Subhanallah. Kemudian Rasul bawa semua peraturan-peraturan yang ada, Rasul bawa semua etika yang ada, civic, hak dia sebagai seorang manusia, bawa ke Madinah. Rasulullah juga bawa ilmu. Ilmu pengetahuan. Khazanah ilmu itu berada pada diri Rasulullah. Nabi Muhammad, khazanah. Dia beritahu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Itu khazanah ilmu. Ilmu itu. Nabi Muhammad beritahu tentang Nabi Isa alaihissalam. Tentang Nabi Ibrahim. Semua ilmu itu ada pada Rasulullah yang tidak ada pada manusia pada zaman itu. Bayangkan ilmu dibawa, banyak tuh ilmu itu. Rasulullah juga membawa kemahiran. Kemahiran yang Rasulullah bawa juga adalah kemahiran dalam sahabatnya yang hebat membuat parit. Parit senang mau dibuat. Parit macam mana mau gali. Kan masa perang Khandaq kan. Masa perang Badar, macam mana strategi peperangan. Allah. Kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina apa lagi? Abu Bakar, semuanya pakar-pakar ekonomi, perniagaan. Abdurrahman bin Auf, teman-teman, seorang billionaire. Dia meninggalkan 4 orang istri, 1 orang istri, 80.000 dinar emas 1 orang. Kemudian berapa juta lagi yang dia kasih sedekah. Seorang billionaire yang hebat. Jadi karena Rasulullah, skill-skill yang ada, kemudian mereka ini dididik dengan ibadah. Supaya buat baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain dengan sedekah. Sedekah. Sedekah untuk kebaikan orang. Salat, dia mengajar macam mana hendak menjadi maju di dunia ini. Hebat tak kan? Sayyidina Utsman bin Affan, kita melihat lagi dia punya telaga yang dia beli daripada seorang Yahudi. Yahudi ini seorang yang jahat. Orang Yahudi lah jahat kan. Menindas saja. Ada satu perigi, orang-orang mau ambil air. Hari-hari dia minta saja 1 cadok. Macam bil air lah sekarang kan. Pandai dia harus naik hari ini, besok naik lagi. Orang-orang pun dia punya itu telaga.
Sayyidina Utsman berpikir-pikir, Sayyidina Utsman kan daripada Mekah di Madinah, berpikir-pikir terus beritahu sama orang Yahudi. Yahudi, kita bagi dua lah. Hari ini berapa kau jual itu? Oh, saya tidak mau jual. Oke, kalau kau itu kau mau sewa. Kalau begitu, saya bayarlah. Untuk hari ini saya bayar berapa ribu? Berapa kau mau? Yahudi pun bilang, oke. Kau bayarlah dalam 1.000 satu hari. Besok 1.000. Dia bilang 1.000. Oh Yahudi, dia bilang dia. Hari ini saya, besok kau. Hari ini saya, besok kau. Las-las kan pada masa Nabi, pada Sayyidina Utsman, lepas Nabi Utsman ambil hari yang Isnin, Nabi Utsman punya, Sayyidina Utsman. Hari Selasa yang Yahudi punya. Hari Rabu Utsman punya. Masa Sayyidina Utsman kasih free saja. Itu namanya ibadah. Buat baik kepada orang. Tapi kalau tanpa ilmu, kok tidak ada ilmu, kok tidak guna. Kan? Macam orang Yahudi tadi itu. Yahudi itu ada dia punya ilmu, mau dapat duit. Tapi dia tidak ada unsur ibadah. Tidak ada akhlak. Mau menindas saja kerja dia. Pandai pula naik to bill dia. Maka Sayyidina Utsman dia gunakan hari yang pertama itu ramai orang pergi ambil air. Hari Senin lah, masa itu Utsman punya kan. Hari yang kedua Yahudi, tiada orang yang pergi ambil air. Oi, dibilang Yahudi ini sudah melampau dia. Pas berbincang lah sama Sayyidina Utsman. Oke, kalau begitu dibilang, Allah, dia boleh jadi lah itu dibilang, Pak Bola sudah janji. Sayyidina Utsman bilang, mana boleh. Itu telaga itu sudah kita janji. Oh, Yahudi ini menipu lagi. Tapi Sayyidina Utsman berkeras. Mana boleh bilang hari Senin, Rabu, Jumat, Ahad saya. Yang lain tukar kita. Maka berpanjanganlah bulan jadi begitu kan. Las-las surrender tuh Yahudi. Maksudnya dia bilang, oke, kalau kau mau ambil semua, kau bayarlah untuk begini. Sayyidina Utsman pun bayar kepada Yahudi. Dapatlah dia duit kan. Tapi dia tidak dapat ibadah. Pahala ibadah, pahala sedekah. Jadi bila Sayyidina Utsman dapat, dia kasih free semua penduduk Madinah ambil air tuh. Macam tuh yang kita mau. Kan, tapi kita ramai ini yang mau ikut seperti Yahudi. Penumpan, itulah ibadah. Buat baik kepada orang. Kan, orang-orang yang bijaksana itu apabila menghadapi isu, dia akan berpikir dan menyelesaikan isu. Orang yang jahil ini marah-marah. Ya, kita tahu lah itu. Kan itu sebenarnya dibina oleh guru-guru kita sebenarnya. Jadi jasa guru kita ini banyak. Dalam kehidupan kita, jasa guru kita ternumpang banyak. Dia mendidik murid, menjadi insan berilmu. Kan, kalau berilmu saja tidak guna juga itu. Saya bagi ilmu saja kan. Yang sekarang ini ada ilmu saja. Tapi adab kemana? Jadi yang kedua adalah guru juga membimbing menjadi insan berdikari. Maksudnya ada isu boleh selesai sendiri. Itu namanya adab. Inilah adab nih. Akhlak. Rasulullah pun dibimbing dengan akhlak. Rasulullah SAW kan, contoh apabila dilatih, apabila disuruh menghadapi isu di pulau, di pulau ini kan, bukan di pulau, karena di pulau lah, pulau. Tidak di Mekah dulu, Bani Hashim ini di pulau. 3 tahun tidak boleh dibantu oleh orang, tidak boleh bercakap sama orang. Sebab kenapa? Sebab Rasulullah membawa Islam ini. Sekali di pulau dia punya bani. Tapi nasibnya perjanjian itu dimakan oleh semut. Disemut, maka dimakan semut, anak-anak ikan semut. Hancurlah perjanjian itu. Alhamdulillah, selamatlah. 3 tahun di pulau teman-teman. Jadi membimbing, guru ini membimbing manusia supaya menjadi berdikari. Bimbing anak kita berdikari. PDPR ini berdikari bagi tahu. Subhanallah, berdikari itu adalah akhlak lah, akhlak. Menyalur maklumat yang berguna. Guru-guru bagi kita maklumat, info. Guru juga menjadi agen pembangunan masyarakat. Kan, ramai guru. Kalau di kampung saya itu guru saja ramai. Kita bangunkan kita punya kampung sendiri. Kan, jangan mengharapkan orang lain. Itu juga tempat lain lah, walaupun di perumahan ramai itu guru-guru, ramai juga jabatan lain, saling tolong menolong. Itu akhlak itu, tolong menolong. Kemudian berkumpul masa dan tenaga untuk mengajar tanpa jemu, kelas tambahan dibuat oleh guru-guru kita nih. Duit, oh ya Allah, uang ringgit bagi untuk anak-anak murid kita, kan. Kemudian membentuk nilai moral dan akhlak terpuji.
nilai-nilai moral dan akhlak terpuji. Moral dan akhlak terpuji. Dia begitu akhlak terpuji sini kan. Akhlak sebenarnya moral itu berada di bawahnya. Adab pun ada di situ, civic dan sebagainya. Itulah dibuat oleh guru. Besar pengorbanan guru itu. Oleh itu kita perlu menyayangi dan cintai kita punya guru. Jangan kita tidak cintai guru kita. Guru-guru saya pun Allah banyak mendidik kami. Jadi pandai baca Quran. Daripada lepas baca Quran, boleh pula berteranum. Lepas berteranum, boleh pula juara teranum lagi, juara Quran. Lepas itu boleh mengetahui isi Al-Quran dan boleh boleh mengajar orang dan boleh beramal dengan isi Al-Quran dan dengan sunnah Rasul Allah. Namun sejak akhir hari ini kita sering mendengar tentang kes disiplin budakan, disiplin murid. Kenapa itu? Itu perkara biasa perempuan. Sebab mereka hendak mencoba. Bila orang sudah mencoba dan dihukum, barulah murid-murid kita ini tahu. Oh, begini rupanya. Kan? Kata-kata yang tidak enak sering juga kita dengar dan ditulis di tandas-tandas, ditulis nama cikgu. Sebab dia denda. Kan? Itu tuan-tuan. Isu sudah, kalau sebagai seorang guru itu perkara biasa. Kita pun dulu ada yang buat begitu. Tapi bila sudah jadi cikgu, relax saja. Sebab benda sudah terbiasa. Dan kita boleh selesaikan isu itu. Dan sadarkah kita apabila kita bercakap dengan bahasa yang tidak sopan dengan guru, maka kita ini mengumpul dosa. Anak-anak semua dan orang tua semua, jangan kita mengumpul dosa. Mengumpat saja kerja. Mengumpat, menghina orang dan sebagainya. Itu, saya tidak suka itu. Sikit-sikit cerita orang, bercakap tentang orang saja. Itu Islam tidak suka. Banyak dosa tuh. Dia seperti memakan daging mentah masuk dalam mulut. Rasa kenyang kan terus memuntah kan. Itu Islam tidak suka, itu mengumpul dosa nama dia kan, menghina kawan-kawan perempuan. Tentang kawan-kawan kita ini bukannya semua bagus. Kita pun bukannya bagus. Kita pula mengumpat rakan-rakan. Mengumpul dosa. Islam tidak suka. Selain itu juga ada segelintir murid yang tidak suka dengan guru dia. Oke. Apabila guru bertanya soalan dalam bilik darjah misalnya kan, guru tanya soalan. Oke, apakah faktor menyebabkan kegagalan seorang murid berjalan pelajaran? Murid buat ya, sebab dia jarang menjawab. Itu yang saya dapatilah. Kegagalan murid-murid dalam pemeriksaan disebabkan kita tidak biasakan dengan jawaban. Kita tidak bagi jawaban kepada murid. Kita mau suruh budak cari sendiri. Kita bagi jawaban dulu lah, baru dia boleh jawab kan. Allahu Akbar. Tapi itulah yang kita buat. Ramai doktorat ini, masa sekolah rendah, sekolah menengah pun, masa kami di universiti pun kami meniru. Apa meniru? Meniru jawaban yang betul. Sebab benda itu soalan-soalan yang sama saja dan jawaban-jawaban yang betul saja. Tapi bila kita sudah bekerja ya, jawaban itu sudah ada. Benda yang dijawab dulu dan diulang-ulang. Kalau satu kali tidak berkesan, ulang sampai 20 kali, 30 kali berkesan. Budak ini bukannya semua sama. Ada macam saya 5 kali mungkin alhamdulillah. Saya menghafal Al-Quran. Al-Quran itu biasa. Siapa yang hafal Al-Quran, piting budak-budak yang hafal Al-Quran ini. Bagilah ilmu apa saja. Senang sih itu. Sebab Al-Quran ini mencuci karat-karat yang di otak ini. Dan ramai orang yang menghantar. Anak-anak yang bermasalah kan di sekolah-sekolah tahfiz. Anak-anak, ibu-ibu, ketahuilah. Masih bagus dulu kita punya, sebelum kita mau kawin, cari istri ataupun cari suami istri yang hebat lah. Dan ini cari bantai-bantai, suka-suka saja mencari suami istri di mana-mana. Tidak boleh begitu. Dan itulah sebabnya keperluan kita mendidik kita ini menjadi suami. Sebelum menjadi suami masih bujang kan. Lengkapkan diri dengan akidah. Karena suruh apa itu? Jadi imam, alhamdulillah. Jadi imam pun takut. Tapi ada yang mempertikaikan mufti. Mufti itu dipertikai. Imam jadi takut. Hebat kan? Yang beberapa tahun diberlakukan. SPM, pendidikan Islam saja. Pendidikan Islam saja, keputusan. Tapi dia boleh mempertikai mufti-mufti yang sudah mempunyai hebat-hebat. Ilmu yang hebat. Akhlak yang hebat. Allahu Akbar. Ijtihad yang terlampau tinggi kan. Pun mau itu namanya akhlak. Kekurangannya akhlak. Allahu Akbar. Jadi sikap ini menunjukkan betapa sombongnya. Jangan sombong itu buang.
Buang sombong itu. Sombong itu iblis punya. Jadi sifat menghormati itu ialah kita, manusia. Sifat asal manusia ini menghormati, berterima kasih, bersyukur, rajin, berusaha, berpikir dengan bagus. Isu-isu diselesaikan, bertanya kalau tidak tahu. Dan kita melihat banyak sudah motivasi di internet, di YouTube kan. Tapi itu saya melihat dia semua adalah akhlak. Akhlak-akhlak yang ada. Kita menuntut ilmu. Dia suruh kita menuntut ilmu. Maka kita kena ada akhlak yang rajin lah. Itulah dia. Maka jangan sombong. Sombong itu iblis punya. Sebelum diciptakan iblis, tidak ada sombong ini. Tapi bila iblis mengetahui bahwa manusia akan menjadi orang yang akan memerintah, atau menjadi ketua, khalifah di muka bumi, iblis sombong terus. Aba wastakbara, kan? Aba, enggan. Jangan ikutlah iblis, ha? Kemudian hormatilah guru kita ini dengan kita rendah dirilah kepada guru. Guru kita perempuan yang ajar kita mengenal Tuhan kita. Seorang guru tidak mau jasanya dibayar dengan uang, ringgit dan harta. Tidak bayarlah anak-anak murid jauh bagi saya duit. Melainkan yang swasta. Swasta ini kan dia perlukan duit. Kan? Jadi dia buat bisnis untuk pendidikan. Boleh, tidak masalah tuh. Kita boleh mengambil upah apabila kita mengajar seseorang. Boleh, tidak masalah. Kan? Tidak masalah itu. Kita ada satu kemahiran. Kawan saya dulu, dia ini seorang engineer, kan? Seorang engineer, tiba-tiba berlaku satu kerusakan kapal. Tidak boleh bergerak. Dia engineer berpengalaman. Dia bagi tahu kan, pas dia datang, saya mau kasih, dia tengok, Allah. Terus saya bagi tahu kan, saya mau dalam 100.000. Lepas itu bagus, nampak masalah ada kecil saja. Sebelum itu sudah dipanggil beberapa orang yang hebat. Dia datang, dia minta 100.000. 100.000, tuan-tuan perempuan. Ingat 100.000 itu dapat dalam masa belajar dalam masa 10 tahun, 20 tahun. Tidak. Dia mengambil masa yang lama, 40 tahun mungkin. 30 tahun. Lama tuh. Jadi 100.000. Oke lah. Dengan kau punya income yang juta-juta kan. Minta 100.000. Oke. Dalam masa 6 hari, 2 hari, 10 hari siap. 100.000. Bagilah 100.000. Sebab itulah nilai ilmu itu. Nilai rajinnya itu. Makin rajin, makin hebat. Maka teman-teman, hargailah. Dalam Islam, kita hendaklah membayar orang yang mengajar kita. Tapi ada guru yang halalkan. Banyak guruan. Dulu, kalau di pasien kan, di pondok, ibu bapak yang akan hantar beras, padi ke pondokan, pisang dan sebagainya di rumah guru. Ada itu biasa sih itu. Saya pernah dapat tuh, saya punya anak murid, dia bagi saya itu payau. Payau dia bagi. Saya sebagai seorang guru, dia datang, dia bagi. Cikgu, dulu, dia bilang. Payau, kawan-kawan. Aduh, payau. Sekarang durian. Kalau di Rano ini macam-macam jenis durian. Bagi durian, saya pun ada pokok durian. Kan? Tapi terima kasih. Allahu Akbar. Tetapi cukuplah, guru cuma merasakan, cukuplah kehormatan saja. Jadilah seorang manusia yang hebat. Jadi ramai guru-guru saya kan, bila kita sudah masuk universiti kan, kita jumpa dengan guru-guru kita ini, alhamdulillah lah. Lepas itu kita sama-sama mengajar pun ada. Guru-guru kita ini, alhamdulillah sama-sama lah kan. Jadi kejayaan yang telah dikecapi oleh murid itu adalah karena ada guru. Subhanallah, guru kita mengajar kita macam-macam kan. Jadi orang yang menuntut ilmu dan mengajar pula ilmu tersebut akan mendapat kebaikan. Kita menuntut ilmu dan kita ajar sama orang, itu adalah hak Al-Quran. Dalam Quran, kita belajar Al-Quran, mengajar orang itulah hak Al-Quran. Kita ajar orang. Apa yang isi Al-Quran itu macam saya ajar sekarang kan? Hendaklah kamu dalam Al-Quran beritahu, dunia ini sudah lengkap. Kita cuma tinggal berusaha ke arah kebaikan saja. Usahakan tanam durian ke apa sebagainya. Itu Al-Quran suruh. Allah suruh. Dia akan menyebabkan kita bahagia. Rupanya orang yang tanam durian ini pun boleh bahagia rupanya. Tanam sayur-sayuran sebab Allah yang suruh. Yang kasih tumbuh Allah. Kita cuma tanam saja, yang kasih tumbuh, kasih buah itu Allah. Allah Akbar. Bukannya kita. Itu isi Al-Quran. Begitu, Dan kita perlu menjaga adab-adab bersama dengan guru untuk mendapat kebaikan. Adab-adab. Adab itu kan adalah adab sebagai itu kan. Adab ini situasi.
Bila kita berjumpa dengan guru, kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suruh bagi tahu tentang salam kan, bukan high five. Oi cikgu high five. Ada high five pula. Bagi salam. Assalamualaikum. Doa itu lebih bagus untuk guru-guru kita. Guru-guru kita nih, ada yang tua sudah kan, pensiun sudah kan. Doa itu lebih bagus. Dan bersopan ketika bertemu. Sopan itu macam mana? Menundukkan sedikit badan. Bila berada di hadapan. Itu sopan. Jaga suara lah. Apalagi? Sentiasa mengukir senyuman kepada guru. Jangan menyampuk ketika guru sedang mengajar dalam kelas. Merendahkan suara ketika bercakap dengan guru. Rendahkan suara itu. Ini teriak-teriak. Di rumah, PDPR, anak-anak teriak-teriak sama mama dia. Astagfirullahaladzim, dengan mama pula tiada adab. Mama pula teriak-teriak. Teriak-teriak bukan menangis ah. Kalau dalam bahasa, kalau orang cakap teriak-teriak ini orang yang Kedah menangis. Ini marah-marah lagi ibu bapak. Aduh, saya punya budak kemarin pun saya suruh baca Al-Quran. Bukan surah Al-Fatihah, dia penuh dibaca. Itu bahasa yang kuat Allah. Kemudian teman-teman memberikan perhatian dan fokus kepada pengajaran guru. Fokus. Jangan ketawa-ketawa dalam kelas. Dengan guru mengajar. Berterima kasih kepada guru atas segala tunjuk ajar dan juga dia punya tunjuk ajar. Guru teman-teman, dalam admit perlu kepada guru. Allahu Akbar. Admit, fisik, kimia, perlu kepada guru nih. Macam biologi kita boleh baca kan. Kalau dia baca teori, sejarah pun boleh baca teori. Tapi kalau untuk SPM dia kena mantap dia kan ada soalan lain yang hebat lah. Kekerapan itu yang paling penting. Kekerapan untuk yang soalan-soalan yang betul itu yang paling penting. Kita ada 20 modul. 20 modul tapi kekerapan itu yang paling bagus. Dan murid teman-teman ada yang kekerapan ini 5 kali, 6 kali, 10 kali. Macam saya 5 kali, oke sudah. Tapi kawan-kawan saya yang lain 10 kali, 20 kali belum lagi masuk. Terpaksa cikgu bilang rendamlah itu kertas, minum tidurnya air. Sebenarnya yang saya melihat kepada kekerapan. Bagaimana kekerapnya murid-murid ataupun guru-guru bagi latihan. Jadi marilah kita sama-sama menghargai macam mana usaha guru kita ini rajin begitu kita kan. Pemeriksaan, sukan misalnya pun guru kita mengajar kita. Dan kita lihat kepada siapa namanya yang pelari speedy ini, jantan nih. Dia ada guru, maha guru dia dalam sukan. Subhanallah. Kita melihat kepada pemain-pemain JDT misalnya bola sepak. Dan saya melihat pemain JDT, hebatlah dia punya pengurusan. Pengurusannya hebat. Saya main bola, manajer. Bukan sekat, saya manajer Liverpool. Saya manajer nih. Saya yang pilih jurulatih. Saya yang pilih pelatih. Saya yang pilih orang-orang dia. Saya, hebat kalau dalam game nih. Jadi bila saya melihat kepada pengurusan JDT, dia very professional lah, tidak masalah duit, bisnes pun oke. Subhanallah. Maknanya itu betul daripada guru-guru. Jurulatih dia kan hebat. JDT perempuan di Asia sudah, mana dunia hebat sudah JDT-an. Ini lah JDT, hebat lah. Di Malaysia dia mengagumkan lah. Cobalah tanya kepada semua. Ada satu orang FM manager, football manager, main game tapi boleh jadi jurulatih. Sebab dia sudah memahami. Dia saya pun tahu macam mana cara dia. Saya pernah urus Malaysia menang Piala Dunia. Tahulah sangat kan. Main game. Jadi kita karena guru ini, saya mengatakan guru ini ibarat lilin. Guru ini ibarat lilin membakar diri untuk menerangi orang lain. Tapi tahu kan teman-teman, kalau kita sentiasa jadi lilin saja, kan itu sebenarnya adalah akhlak. Akhlak. Kalau guru tidak ada ilmu, apa guna dia membakar dirinya diri? Kalau guru tidak ada skill, apa guna dia membakar dirinya diri? Oleh itu, sebelum menjadi seorang guru, kamu kena ada keyakinan dulu. Yakin sebagai seorang guru. Yang kedua, bina akhlak itu. Akhlak. Kemudian dengan akhlak yang ada, dengan rajin yang ada, kan, boleh berpikir dengan positif. Masa saya buat PhD ini, master dan PhD,
saya melihat dalam pengurusan. Dalam pengurusan kena ada perancangan. Perancangan kan rancang. Perancangan itu ada. Bila saya telah dulu saya buat kajian tentang masjid. Income ataupun pendapatan keuangan masjid itu dia berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh masjid. Kalau masjid itu aktif, banyaklah duit. Kalau masjid tidak aktif, dia punya pengurusan pun tidak berapa, orang pun tidak akan bagi duit. Tidak sedekah. Ketika sedekah juga, tapi sedikit. Tapi saya melihat kepada apabila ramainya aktiviti di masjid itu, pengurusan masjid itu, dan kelemahan yang saya nampak adalah dari sudut pengurusan perancangan. Kalau mau ikut perancangan itu saya akan tanya dalam PhD saya, kamu jadi pakar apa? Dia beritahu saya pakar pengurusan keuangan masjid. Nah, saya lihat itu bahagian saya, itu bidang saya kan. Tanyalah saya. Mau tanya, saya tahukah? Tahu, populasi tidak tahu. Sebab pengurusan ini penting. Saya bukan saja belajar tentang pengurusan pejabat. Pengurusan macam mana untuk sekolah. Saya juga mengkaji tentang pengurusan office perbankan. Dan bukan mengkaji saja, membaca. Dan itu namanya ialah ilmu. Tapi macam mana saya kena rajin. Saya membaca 20 tesis orang setiap hari. Kajian orang 20. Bukan 20. Satu hari kajian. Dan setiap kajian itu pasti ada dia punya isi-isi kan. Catat. Ingat di kepala. Karena tanya lagi. Pengurusan JDT. JDT itu, ingat, saya baca juga tuh. Allahu Akbar. Dan memang pengurusan yang hebat lah. Dipimpin oleh siapa itu? Yang mempunyai kan. Subhanallah. Allahu Akbar. Dia bolehlah dalam pengurusan yang begitu. Kita mesti pandai berpikir. Itu namanya perancangan. Perancangan ini berada pada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bayangkanlah, dalam keadaan masih muda, boleh berpikir dengan hebat. Subhanallah. Itulah kelebihannya. Syukur juga lah, saya ambil syariah ekonomi kan. Dan syukur juga saya menguasai ekonomi dalam Al-Quran. 1/3 daripada 1/3, 2/3. Ya kan, lebih kurang. Dalam Al-Quran itu berkaitan dengan ekonomi. Dan ekonomi 2/3 tentang cara hidup kita ini. Dan juga tentang adab. Ayat Al-Quran itu semua tentang adab. Bukan sekadar adab, akhlak, peraturan, undang-undang, ilmu fiqh, lagi semua di situ ada. Ilmu sejarah itu adalah adab lah. Akhlak yang mulia. Jadi rekan-rekan guru ini sebelum kita membakar diri kita untuk orang lain, berfaedah untuk beribadah kepada orang lain, cikgu kena ada akhlak yang mulia. Bila kena tegur, jangan marah. Kalau marah kena jual. Tapi gunakan otak yang ada, ilmu yang ada ini untuk berpikir, untuk menyelesaikan isu-isu yang ada. Ini buku KPM ini nyatakan di sini. Jangan hanya membakar diri. Tapi membakar diri tidak guna juga kan, kalau kita tidak boleh memberikan kebaikan. Orang yang masuk dalam surga ini ada orang yang masuk dalam surga yang berjaya, maknanya yang berjaya lah masuk surga ini. Satu, dia kena beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wal asri. Dalam surah Al-Asr kan, innal insana lafi khusr, manusia ini rugi. Illa alladziina amanu, melainkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita hanya kepada Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sembah Allah Subhanahu wa taala kan. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal baik, itu namanya ibadah. Amilus shalihat, kita melihat ramai orang yang beramal ibadah, tapi tidak ada Tuhan dalam diri dia. Tidak akan percaya. Dia mesti kena dua nih, beriman dan beramal saleh. Dan sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran dan sabar. Baru aku menjadi seorang guru yang membakar lilin. Guru nih, teman-teman, kita akan bakar lilin dalam buku KBM ini. Oleh itu hargailah murid-murid, guru-guru kita ini telah membakar diri kita, karena guru kita ini ada akhlak yang mulia. Dia akan bentuk kamu menjadi yang berakhlak mulia. Yang sabar, dalam Quran disebut sebagai sabar. Suka berpesan tentang kesabaran. Banyak sekali udugan-udugan di muka bumi ini.
Allahu Akbar, kan kemerdekaan ini banyak dugaan yang kita lalui. Subhanallah, lihatlah sajalah. Allahu Akbar. Kemudian, hargailah guru kita karena sentiasa berkorban untuk bangsa kita sendiri. Kan, apabila Jepun dan perempuan dibom oleh Amerika Serikat dengan bom atom, maka kesan daripada bom atom itu yang menyebabkan bertahun-tahun Jepun tidak dapat mau tanam pun susah sebab kesan radioaktif itu bahaya yang memberi kesan kepada genetik. Tapi dia punya pemerintah beritahu berapa orang guru yang tinggal lepas kena bom ini. Dia tanya guru. Jadi sebab guru lah yang boleh membantu negara. Allahu Akbar. Kan kita mesti kena, itulah sebabnya kemerdekaan ini mesti kita kena jaga. Dan seterusnya adalah anak-anak yang di sekolah, dan kita rajin ya, belajarlah bersungguh-sungguh. Maksud belajar bersungguh-sungguh di sini ialah kalau hendak berjaya, teman-teman, berapa kali kita baca buku. Saya baca buku, teman-teman, bila saya berada di IPG, saya belajar terbaik di IPG. Belajar terbaik, teman-teman. Terkejut saya. Sebab saya sebenarnya sudah terbiasa membaca buku itu 20 kali. Menjawab soalan yang sudah ada soalan dan jawaban itu sudah terbiasa. Menghafal Al-Quran biasa kan, jadi kita sudah ingat. Telepon. Akhirnya, yang telepon dengan Umi lah, almarhumah. Sudah kan, Umi dia baru meninggal. Dia beritahu, Ustaz, syukuran Ustaz. Tahniah Allah Ustaz, kenapa? Ustaz menjadi pelajar terbaik untuk di IPG, masuk di maktab kan, maktab perguruan. Dan juga bukan setakat dalam bagian akademik kita ada anugerah ini ada dua satu anugerah akademik yang terbaik, satu anugerah co-curriculum. Dua saja. Saya dapat dua anugerah ini. Allahu Akbar. Mau buat program bukannya senang aja. Jadi bila saya pergi di sekolah, kan bila posting di sekolah, benda-benda itu sudah biasa dibuat. Program itu biasa sudah dibuat. Kan bila di BPD ini program itu biasa saja. Saya di universitas banyak program-program yang saya buat. Itulah sebab saya menggunakan otak juga untuk bagaimana hendak mengerah otak ini, meningkatkan akademik di daerah ini untuk pengen Islam lah. Dan saya telah ada buku itu. Alhamdulillah. Buku ini saya kenali sebagai Road to A+. Saya telah buat pun. Alhamdulillah. Syukurlah, semoga yang rakan-rakan yang baru posting ini, saya pun merasa bila saya baru posting dulu tanpa ada ilmu apa-apa pun kan, kosong. Tapi alhamdulillah kita bimbing, dan saya juga bersekolah rakan-rakan pegawai SIC, penumpang pegawai kan, ramai membantu, dan juga pegawai SIP ini banyak membantu. Subhanallah, ilmu orang hebat. Allah Akbar, saya belajar banyak dengan orang. Okay? Bagaimana hendak menganalisis, bagaimana hendak membuat tindakan daripada analisis, dan bagaimana hendak bercakap, bukan setakat bercakap, bagaimana hendak membuatnya. Subhanallah. Kalau SPM 5 ke atas itu adalah GPMP, 5 ke atas itu memerlukan bantuan. Tapi kalau sudah kosong, guru itu sudah jadi hebat dalam akademik. Sebab kenapa? Dia sudah mengamalkan akhlak, rajin. Budak dia bentuk rajin, supaya budak itu rajin. Dia bentuk rajin itu amanah. Dia bentuk budak kita rajin, amanah. Bertanggung jawab. Dalam kelas, dia kena fokus. Subhanallah, itulah guru-guru yang membakar diri. Orang hebat. Tapi jangan boleh tersalah. Kita ini macam saya kan. Saya lulusan. Saya boleh presiden account. Tapi pun belajar presiden account. Tapi tidak diamalkan, jadi boleh lupa. Allahu Akbar kan. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, maka hadiahkanlah. Saya cadangkanlah. Bila kita berada, habis sudah kan. Habis sudah yang bahagian. Ya, ada 2 muka surat. Jadi, saya cadangkan kepada rakan-rakan, kepada ada anak semua yang di rumah kan sekarang ini PDPR, rajin-rajin lah, rajin. Mesti rajin itu maksudnya rajin. Kekerapan itu berapa? Kekerapan kali kita membaca nota. Saya membaca masa di sekolah pun sama. Di sekolah masa saya di SMKE kan, dulu SMK Ranau, SMKE Sekolah Menengah Kebangsataan Agama Ranau ini. Kita ini bukan saja menjadi wakil sekolah, peringkat daerah, peringkat bahagian, peringkat negeri. Tapi macam mana mau menguasai ilmu-ilmu yang ada? Kurikulum pun sama. Allah, kurikulum. Bahagian akademik, kan bahagian akademik pun ada kurikulum.
bagian kurikulum pun ada. Subhanallah, macam-macam kita mewakili sekolah. Yang rakan semua kita bina dan umpan kita dalam, tapi saya untuk latihan matematika saja. Mat 20, 30 soalan satu hari. Bersama dengan sebelum subuh sudah bangun. Sebelum subuh sudah bangun, tuan-tuan. Subuh pukul 4. Pukul 4.30. Pukul berapa? 4.50. Pukul 4 sudah bangun. Prep. Tahu tak prep? Prep malam pukul 10. 10.30. Prep malam kan belajar. Dia tidak berada di sekolah harian. Dia cuma berada di sekolah-sekolah asrama penuh saja nih. Untunglah yang berada di asrama penuh. Dan dia cuma sampai tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kalau lah tidak kandas di tingkatan 3 sampai tingkat kalau masuk kalau macam saya masuk di Akademi Islam di Lampuri. Kita bawa diri kita sendiri dan kita memang dibagi dengan ilmu agama lah. Masuk matrikulasi, belajar lagi ilmu di sana semua Arab. Dan saya kena baca buku-buku itu sebanyak, paling kurang saya akan baca 20 kali. Arab, baca aja lah. Al-Quran jangan tinggal, hafaz Al-Quran. Dan surah Yasin mesti kena hafal. Surah Yasin dia hafal. Walaupun tidak hafal sekarang ini lupa ingat kan. Sebab itulah dia mungkin penuaan kali. Al-Waqi'ah baca hari-hari. Salat hajat dan sebagainya itu mesti dibuat. Subhanallah. Itulah adik-adik ya. Itu membentuk diri kita. Dan bila kita sudah menjadi seseorang yang bertugas, yang ada sudah kerja ya, insya-Allah kita akan boleh bawa itu dalam kehidupan kita. Insya-Allah. Jadi seri itu saja. Gambar di belakang ini adalah gambar tentang Malaysia prihatin kemerdekaan kita. Saya selamat menyambut hari kemerdekaan ke Malaysia tahun ini. Malaysia prihatin, insya-Allah. Itu untuk kita semua tuh. Jagalah kemerdekaan ini. Kemerdekaan dengan bersungguh-sungguh, yaitu dengan cara pertama yakin kepada Allah Taala. Sebab dulu kemerdekaan ini dicetuskan oleh orang-orang yang ada agama. Seriusan. Betul, dia bukan dibawa oleh orang yang tidak ada agama. Semua yang beragama ini yang bawa ini. Ja'far. Sejarah, saya dapat sejarah dulu. Masih ingat lagi sejarah. Sehari baca 23. Masuk begini universiti, masuk lagi baca semua tentang sejarah. Sekarang lainlah bacaan. Kita kena hargai anak-anak muda semua itu. Hargai ini kemerdekaan. Kita merasa, kita kena rasa bahawa kita ini dan perempuan dalam keadaan yang kita bangun, kita tidur malam dalam keadaan aman. Kita bangun dalam keadaan aman. Subuh, kita beli subuh dengan aman. Pas itu kita beli kerja, driving, saikon, bum 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 bum, saikon. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kemudian kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Mensyukuri. Kemudian kawan-kawan kita telepon, jom kita minum. Kita mau yang begitu. Lepas tu, petang kita kerja, ikut kerja lah. Lepas kita balik daripada kerja itu, petang pukul 4.30 kita balik dengan naik kereta. Balik di rumah malam kita jumpa anak-anak kita yang tersayang. Subhanallah, betapa amannya perempuan berbanding dengan negara-negara yang tidak merdeka ini. Siang malam makanan tidak cukup. Ini pejabat telekom. Allahu akbar walillahillah. Ingatlah, wal takum minkum ummatun. Wal takum minkum. Jadilah kamu ini manusia yang ummatun, satu umat. Tuan-tuan, satu negara yang aman ini, yang hebat ini, yang penuh, yang saya sebutkan tadi itu, yang semua ada akhlak mulia, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk langit melihat, penduduk langit, dia tengok, Malaysia. Terus lepas itu, ya Allah, Malaysia sekarang ini dipimpin oleh orang yang beriman, ya Allah. Malaikat tanya begitu kepada Allah. Macamlah Allah tidak nampak kan? Ya Allah, sekarang Malaysia ini dipimpin oleh ulama-ulama, ya Allah. Sekarang ini di penjara rakyat, ya Allah, semua beriman kepada Allah. Tidak ada kacau balau di negara itu, ya Allah. Bagusnya ini, ya Allah. Para malaikat bukan satu orang, dua orang. Para malaikat ini berbilion-bilion daripada manusia. Ya Allah, saya melihat di Malaysia ini sekarang ini, ya Allah, semua jalan bersatu padu. Saya lihat, kami, ya Allah, melihat para malaikat benuk langit, cakap begitulah. Kami melihat negara Malaysia ini sekarang ini dalam keadaan aman dan damai. Alhamdulillah, berkat daripada rahmat dan hidayah-Mu, ya Allah. Mereka telah mengamalkan undang-undang yang Engkau telah
sukai Allah. Tidak ada berlaku pertumpahan darah di sana. Alhamdulillah, syukur. Maka Allah bagi tahu kan, wal takum minkum ummatun yaduna ilal khair. Maka banyak khair di situ. Khair. Maknanya kebaikan lah. Kebaikan semua di situ. Kita saling nasihati dan kita berpikiran positif. Negatif itu buang. Akhlak-akhlak yang mulia saja semua, menghormati orang tua dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahu dalam surah Ibrahim ayat 7. Wala in kafartum. Allahu Akbar. Apa nama itu? Dan apabila syakartum, dan apabila kamu ini bersyukur itu namanya bersyukur lah tuh, bersyukur kepada Allah, berterima kasih, maka kita pun ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Wala in syakartum la azidannakum, la azidannakum Allah akan tambahlah nikmat-nikmat kan. Jadi malaikat pun, malaikat rahmat yang turun pergi Malaysia. Malaikat turun pergi Malaysia, malaikat ini turun pergi Malaysia itu bagi rahmat semua. Rahmat teman-teman, keamanan ini rahmat, kedamaian ini rahmat, ketenangan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Azidan itu namanya la azidannakum. Kemudian Allah bagi tahu pula. Kemudian kita lihat kepada negara lain. Kita ambil contoh negara-negara bukan yang zaman sekarang, nanti orang akan persoal pula, kenapa pula kita kan. Kita ambil pada zaman dahulu, yaitu zaman kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah tu dia jurang hebat dulu kan. Kemudian sampai satu masa pemimpinnya bercelarut. Pemimpin negara dia berkacau. Bab ini sirah, betul. Berlawan sana, berlawan sini, mau kuasa ini, mau kuasa sini. Ini yang salah, mau kaya sana, mau kaya sini. Rasuah berlaku dalam pemerintahan. Padahal dulu kerjaan Melaka pun sama. Kerjaan Melaka hancur. Kenapa? Rasuah. Karena kepimpinan yang tidak berbagus. Tidak ada pemimpin yang berkaliber. Maka Allah pun beritahu, jurang sudah lama nikmat ini. Oh ya Allah, tariklah itu nikmat. Malaikat penduduk langit begitu. Tariklah itu nikmat jurang. Oke malaikat, kalau itu kemauan kamu, pergi ambil itu. Kedamaian ditarik. Berrasuah kan, rasuah amanah ditarik. Rasa di hati itu amanah ditarik. Ditarik itu nikmat. Maka yang tinggal di sana adalah kehancuran. Akan menunggu kehancuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama Allah hancurkan dengan apa, teman-teman? Dengan datangnya satu kaum yang lain, yaitu Portugis kalau di Melaka dulu tuh. Ataupun di Sabah sana tidak yang ambil. Para ulama lari, para pakar lari, pemimpin yang bagus lari. Kemudian yang tinggal hanyalah orang-orang yang bagus, yang jahat-jahat semua. Maka Sabah itu menjadi negara yang padang pasir semulanya. Benar begitu. Allahu Akbar. Jadi saya itu sudah perkongsian kita. Yang baik itu dari Allah SWT. Jangan lupa subscribe Kirana Studio dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia pada tahun ini. Hari ulang tahun kemerdekaan kan? Subhanallah. Amin ya Allah, amin rahman, amin rahim ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu minna minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.